Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada detik ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat dan juga nikmat iman tanpa perlu adanya paksaan dan dengan penuh kesadaran. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin sahabat muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi beberapa hal yang itu akan menjadi pengingat dan reminder bagi diri kita semua tentang apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita manusia hidup di muka bumi ini. Mari kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya yang dimaksud beribadah kepada Allah? Apakah hanya sebatas beribadah wajib seperti halnya sholat, puasa, zakat, atau hal-hal yang menjadi ibadah mahdhah bagi manusia? Tentu saja tidak jawabannya. Ibadah dalam hal ini adalah semua yang dititipkan oleh Allah kepada kita, dalam hal ini berupa mata, tangan, mulut, telinga, semua kita peruntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena amanah atau titipan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kelak nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah dalam sehari-hari mata kita digunakan untuk melakukan atau melihat perbuatan maksiat, atau telinga yang kita miliki yang sudah diamanahi oleh Allah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang berbau maksiat, atau kaki kita gunakan untuk melangkah ke dalam hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan, bahkan hati kita itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dalam hal ini, misal ketika kita melihat sesuatu maksiat atau sesuatu yang itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam hal ini hati kita membenarkan hal tersebut, maka itu pun juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat muslim rahimakumullah, dalam hal ini pada detik ini saya mengajak kepada sahabat muslim semuanya, khususnya kepada diri saya, untuk kita kembali mereminder diri kita bahwa kita harus menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang bertakwa itu apa? Artinya di dalam keadaan yang baik itu kita kelihatan oleh Allah, kelihatan di depan manusia, ataupun tidak kelihatan, itu kita harus tetap selalu berbuat baik. Allah berjanji kepada hambanya di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kaitannya dengan tadi, kenapa saya mengatakan bahwa kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik itu artinya kita berusaha untuk menjadi makhluk yang bertakwa. Apa janji Allah bagi orang yang bertakwa? Yakni barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat muslim rahimakumullah, jadi kalau
selama ini kita masih merasa rezeki kita seperti kurang lancar atau kehidupan kita seperti tersandung-sandung, nah maka kita harus mengoreksi kembali lagi kita, apakah ada hal-hal maksiat atau adakah hal-hal yang tidak diridai oleh Allah sehingga menjadikan kita tidak menjadi muslim yang bertakwa, yang itu menjadi penghalang dari datangnya rezeki yang Allah janjikan sebenarnya, bahwa ketika kita menjadi manusia yang bertakwa, Allah akan bukakan rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka. Baik hadirin sahabat muslim rahimakumullah, apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya bukan bermaksud untuk menggurui, melainkan untuk menjadi pengingat bagi diri kita semuanya untuk kembali menjadi pribadi yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang kembali mengingat apakah titipan dari Allah ini sudah kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita pergunakan mata kita untuk membaca Al-Quran, atau kita pergunakan kaki kita untuk melangkah bekerja, misal kita niatkan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarga dan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diambil hikmah dan menjadi manfaat bagi kita semua, dan bisa menjadi pembelajaran dan juga pengingat untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Apa yang saya sampaikan tadi jika bisa diambil manfaat dan ada kebenarannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika terdapat banyak kekurangan, itu murni dari diri saya sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.